Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk mengetahui situasi terkini dari jemaah haji Indonesia yang saat ini sedang menjalani rangkaian lempar jumroh, ada rekan kami yang sudah bergabung, Yusra Ismail dan Medo Maulianza di Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum Haji Medo dan Hajah Yusra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan awal informasi atau laporan dari Hajah Yusra terlebih dahulu. Yusra, momen lempar jumroh ini rawan jamaah yang tersasar atau kelelahan, kemudian juga ada perbedaan suhu di siang dan malam di tenda saat di Mina. Nah, kondisi jemaah seperti apa? Ya, berdasarkan pantauan kami saat pelontaran jamrat di hari pertama, banyak sekali jemaah Indonesia yang sangat antusias untuk menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga seluruh jemaah sangat antusias khususnya untuk melakukan lontar jumroh karena ini bagian dari rangkaian menjelang akhir dari rangkaian haji. Termasuk mereka yang memiliki penyakit berisiko tinggi. Nah, karena antusiasme ini, mereka tetap melaksanakan lontar jumroh bersama kelompoknya atau kloternya, bersama rombongannya. Namun sudah diperingatkan oleh dokter dari kloternya untuk sebaiknya jemaah dengan risiko tinggi seperti hipertensi ataupun punya gangguan jantung, mereka sebaiknya dibadal saja atau digantikan dengan orang lain yang sudah melakukan lontar jumrah atau sudah berhaji. Sehingga hal ini tidak memberatkan mereka. Mengapa? Karena mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, sekitar 3,5 hingga 4 km dari pemundukan mereka menuju jamarat yang akan mereka lontar jumroh, yaitu di Jumroh Aqobah kalau kemarin. Kalau hari ini ada 3 jamarat yang harus mereka lontar, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Sementara dari perjalanan itu, karena jauhnya jarak tempuh sehingga akan membuat mereka sangat kelelahan. Hasilnya tidak sedikit kemarin banyak jemaah yang mengalami kelelahan khususnya bagi mereka yang memiliki risiko tinggi seperti gangguan jantung. Ada jemaah yang baru melewati 2 terowongan belum sampai ke jamarat sudah merasakan sesak di dadanya karena adanya detak jantung yang semakin cepat karena dengan berjalan kaki yang cukup panjang sehingga membuat dirinya mengalami sesak. Namun ada petugas dari P3JH yang langsung memantau dan menolong jemaah untuk segera beristirahat dan akhirnya alhamdulillah berhasil untuk menyelesaikan lontar jamrahnya. Begitu pula juga beberapa jemaah dengan masalah hipertensi ataupun obesitas dan berbagai penyakit yang berisiko tinggi sebaiknya dibadalkan saja karena ini untuk masalah keselamatan bersama khususnya untuk para jemaah dengan kondisi berisiko tinggi tersebut. Adapun masalah jemaah yang tersasar sebagian besar tidak terlalu bermasalah tahun ini karena kuota jemaah tahun ini 50% untuk seluruh dunia termasuk Indonesia, jadi tidak terjadi adanya terlalu crowded karena juga waktu yang dipilih untuk pelontaran jamrah sudah ditentukan oleh pemerintah dan saat itu tidak terlalu padat sehingga para jemaah masih bisa memantau kondisi rombongannya saat menuju ke jamarat. Begitu pula dengan sebaliknya. Namun demikian juga diimbau kepada para pemimpin atau ketua rombongan untuk selalu memperhatikan kondisi para jemaahnya agar tidak selalu memaksakan untuk berjalan cepat atau selalu menjaga ritme jalannya selalu berjamaah karena agar dipastikan tidak ada jemaah yang tertinggal seperti itu karena khawatirnya ada jemaah yang tidak kuat untuk berjalan kaki dengan jarak panjang dan ritme yang cukup cepat jalannya sehingga ada yang kelelahan ataupun harus melambatkan langkahnya dan akhirnya tertinggal seperti itu. Maka para petugas pun sigap untuk menolong para jemaah, mengembalikan lagi mereka bersama kelompoknya atau rombongannya dan memastikan mereka kembali lagi ke maktab-maktab tempat mereka menginap. Untuk itu para jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri, tetap menjaga kondisi kesehatan selalu diperhatikan, jangan sampai kelelahan karena saat ini suhu udara di Arab Saudi juga sudah mencapai 40 derajat Celcius waktu siang hari. Diharapkan nantinya juga para jemaah untuk tidak banyak kegiatan di luar tenda karena nanti jadwal hari ini di hari kedua
mereka akan melakukan lontar jumrah setelah pukul 16 atau selepas waktu asyar hingga pukul 10 malam. Sehingga waktu nanti diharapkan sudah lebih tidak terik seperti saat ini dan jamaah bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan bersama rombongannya, bersama kloternya dan tetap bersama rombongannya hingga selesai, tidak terpisah dan tidak melaksanakannya sendiri-sendiri. Hal ini tentunya demi keamanan para jemaah untuk tidak terjadinya tersasar ataupun terpisah terlalu lama bersama rombongannya, karena nanti mereka kerap terjadi karena terpisah dengan rombongannya, mereka bingung untuk kembali ke maktabnya. Untuk itu karena di sana maktabnya ada beberapa kode-kode nomor dan juga tenda yang sangat mirip, itu yang kadang-kadang membuat mereka cukup bingung untuk kembali lagi ke maktab mereka, tapi di sana ada para petugas yang siap membantu dan diharapkan hal ini tidak membuat para jemaah panik. Rara. Ya, baik, dari Haja Yusra kita ke Haji Medo. Medo, dengan kuota haji yang dibatasi ini justru memberikan ruang lebih kepada jamaah untuk bisa beribadah karena menjadi tidak terlalu padat atau berdesakan. Nah, sehingga bisa ikut nafar akhir. Apakah kondisinya memang mendukung untuk bisa nafar akhir? Iya, Egan, memang jumlah kuota haji seluruh dunia itu kurang dari 50% ya. Kita terakhir kuota untuk seluruh dunia pada 2019 itu 2.300.000. Tahun ini tuh hanya sekitar 1 juta saja. Dan untuk Indonesia itu juga kurang dari 50% kuotanya yang tadi sekitar 200.000 lebih. Ini hanya sekitar 100.000 lebih saja kita mendapatkan kuota. Nah, terlihat memang dari gambar juga visual untuk melempar jumroh itu lebih lengang kondisinya. Ya, jadi memungkinkan kita untuk melakukan nafar akhir. Jadi prosesi lempar jumrohnya mulai dari 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi 4 kali melempar jumroh gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian mau nafar akhir ataupun nafar awal yang hanya berarti 10 sampai 12 saja, itu juga tidak masalah. Jadi tergantung dari jamaahnya, kondisi jamaah, dan tergantung juga dari program yang untuk program-program haji khusus itu tergantung dengan biro perjalanan, mereka biasanya punya agenda masing-masing. Jadi kondisi luang ini memang memperbesar peluang kita untuk bisa melakukan nafar akhir, karena perjalanan dari mahtab, dari tenda masing-masing itu ke area jumroh atau jumarat itu tidak terlalu berdesak-desakan. Jadi jalan juga bisa fluen atau lebih mengalir gitu ya, dan sampai kembali lagi ke mahtab masing-masing. Saya lihat tahun ini juga pengaturannya cukup baik ya. Jadi supaya tersebar. Jadi ada tergantung dari mahtabnya. Jadi mahtab sekian sampai mahtab sekian itu sehabis subuh. Mahtab sekian sebelum zuhur, setelah zuhur, seterusnya sampai isya. Jadi terus berjalan, berkesinambungan, dan tidak terjadi penumpukan. Dan ini pengaturannya cukup baik tahun ini karena jumlah jamaah haji itu hanya berkisar 45% dari kuota normal sebelumnya. Itu yang bisa kami laporkan, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman semua. Medo Maulianza, dan sebelumnya ada Yusra Ismail langsung dari Arab Saudi.